Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Baik, pada pagi hari ini, kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran jarak jauh meskipun masih dalam masa pandemi. Berharap kalian di rumah tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan. Oke, pada pagi hari ini pertemuan ke-9 sebelum kalian melakukan PAS atau penilaian akhir semester. Oke, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami pelajaran yang akan Bapak sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, pada kesempatan ini Bapak akan nanti menerangkan tentang senam, juga renang, dan juga tentang perkembangan jasmani, ya, perkembangan tubuh remaja. Nah, nanti saya terangkan sedikit-sedikit sebelum UAS biar kalian nanti bisa terpenuhi materi-materinya. Oke ya. Silakan kalian buka LKS kalian terlebih dahulu biar nanti kalian paham apa yang saya terangkan. Oke ya. Yang pertama tentang aktivitas senam. Nah, senam itu apa sih, Pak? Nah, yaitu senam itu banyak sekali. Yaitu bisa digunakan untuk rekreasi, relaksasi, dan juga menenangkan pikiran. Nah, sedangkan untuk jenis-jenis senamnya itu ada banyak sekali, ya. Ada senam lantai, ada senam aerobik dan sebagainya. Nah, yang akan saya terangkan pada kesempatan ini yaitu nanti tentang senam lantai, ya. Oke, untuk sejarah sendiri untuk senam, untuk federasinya atau organisasi di tingkat Indonesia itu ada namanya Persani, Persatuan Senam Indonesia, yang didirikan pada tanggal 14 Juli 1963. Oke, itu untuk organisasi tingkat Indonesia. Sedangkan di dunia itu ada juga persekutuannya atau perkumpulannya, ya. Itu namanya FIG, ya. Singkatannya FIG. Panjangannya Federation International de Gymnastics, ya. Itu untuk di tingkat dunia. Oke ya. Nah, sekarang yang akan saya jelaskan yaitu pentingnya senam, ya, senam lantai. Itu apa sih? Yang pertama, untuk pengertian senam lantai, yaitu senam yang dilakukan di lantai. Kenapa Pak harus di lantai? Nah, karena gerakan-gerakannya itu nanti memang di lantai. Contohnya ada namanya nanti roll depan atau guling depan, ya. Ada juga roll depan, back roll, dan juga loncat harimau. Itu ada semuanya, ya. Dan yang nanti kalian bisa paham, yang penting kalian bisa tahu gerakan-gerakannya seperti apa semua, macam-macamnya seperti apa. Nah, itu ya. Oke, kalau soal praktek nanti kalau kita sudah dibolehkan untuk tatap muka seperti itu. Oke ya. Oke, nah sekarang manfaat latihan senam lantai. Nah, ini manfaatnya, ya. Oke, jadi bisa melatih mental, ya. Jadi mental kalian bisa tertata. Nah, terkadang kalian itu takut kenapa? Karena senam kan kadang gerakannya terlalu ekstrim, ya. Misalkan roll depan, guling depan, itu takut lehernya patah atau apa, itu cuman di mental kalian. Kalau mentalnya sudah tertata, insya Allah mudah untuk melakukan, gitu, ya. Oke, nah sekarang untuk jenis-jenisnya, ya, itu ada guling depan atau roll depan. Nah, ini biasanya paling mudah untuk dilakukan, ya. Biasanya cuman mengguling. Ini udah di LKS kalian sudah ada gambarnya seperti ini cara-caranya, ya. Juga ada aktivitas guling lenting sama seperti roll depan, cuman hanya ketika di akhir ada lentingannya ke depan. Seperti itu. Oke, itu tadi untuk senam lantai, ya. Sekarang kita lanjut ke materi renang, ya. Oke. Biar kalian sedikit nanti biar paham semuanya, ya. Oke. Sekarang buka halaman 51 LKS-nya, ya, untuk aktivitas renang dan kesehatan. Oke. Nah, renang itu apa sih, Pak? Nah, ini jadi suatu jenis olahraga yang dilakukan di dalam air dan merupakan cabang yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik putra maupun putri. Nah, jadi ada loncat indah, renang, dan sebagainya, ya. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu tentang renang, ya. Jadi macam-macamnya renang, gerakan-gerakannya apa saja, itu nanti kita bahas. Oke ya. Sekarang yang pertama, untuk induk organisasinya sendiri, ya, di tingkat Indonesia itu ada namanya PRSI. Panjangannya Persatuan Renang Seluruh Indonesia, yang didirikan pada tanggal 21 Maret 1951.
yang ketika itu bertempat di Jakarta, ya. Nah, sedangkan untuk organisasinya di tingkat dunia atau federasinya itu ada namanya FINA, FINA, Federation International de Natation, ya. Itu didirikan pada tanggal 19 Juli 1908, ya, di London. Ya, itu untuk organisasinya. Nah, sekarang jenis-jenis renang ya atau gaya-gayanya. Nah, itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada namanya gaya dada, ya. Terus gaya bebas, gaya kupu-kupu, dan juga gaya back roll ya, atau biasanya dipanggil gerakan balikan. Oke. Itu untuk macam-macam gayanya ya. Yang penting kalian paham ya. Soal nanti gerakannya seperti apa silakan bisa dilihat di YouTube atau kalian coba men-searching ya, mencari-cari gerakan dada itu seperti apa, gerakan bebas seperti apa. Nah, itu ya. Oke. Nah, yang akan saya jelaskan sedikit yaitu tentang gerak gaya katak ya ataupun dada. Nah, kenapa Pak dinamakan gaya katak? Nah, karena gerakannya hampir menyerupai katak ya. Jadi ketika gerakan tangannya ke samping, kemudian kakinya dibuka lebar ke samping, kemudian ditutup, itu menyerupai gerakan katak. Makanya kenapa dinamakan renang gaya katak? Hampir menyerupai gerakan katak. Gitu ya. Oke. Selanjutnya ya anak-anak. Oke, nah jadi di dalam renang itu ada gerakan-gerakan yang harus kalian kuasai. Kenapa? Karena kaitannya dengan keselamatan. Karena ini olahraga yang di dalam air ya. Kalau olahraga di dalam di biasa sih biasa ya. Ini kan kaitannya dengan air. Jadi harus dipahami, dipelajari dengan serius. Karena ada beberapa gerakan yang memang harus kaitannya contohnya ya, gerakan pernafasan ambil nafas. Nah, itu juga harus dipertimbangkan ya, harus pelajari dengan baik. Oke. Yang selanjutnya, nah kita bahas ke halaman 54 ya. Oke, tentang perkembangan tumbuh remaja. Nah, ini. Nah, jadi remaja merupakan salah satu tahapan perkembangan tubuh manusia yang cenderung terjadi banyak perubahan ya. Jadi mulai dari yang cowok ya, yang pria misalkan suaranya menjadi bal, tumbuh kumis, jenggot dan sebagainya. Terus yang cewek juga ya. Jadi ini masa-masa di mana perubahan dari tubuh manusia itu sangat banyak perubahan ya. Jadi dari mulai fisik maupun psikisnya ya. Nah, oke, ya selanjutnya pada umumnya ya, kalau pada umumnya di umur 25 tahun, nah itu batas maksimal pertumbuhan. Bukan berarti 25 tahun tidak bisa bertumbuh lagi, tidak. Hanya saja tergantung pribadinya masing-masing. Ya, umumnya di umur 25 itu sudah maksimal. Oke ya. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jasmani seorang ya, itu ada 2. Ya. Jadi faktor internal dan eksternal. Internal itu apa? Dari dalam tubuh sendiri, ya. Dengan eksternal itu faktor dari luar, ya. Oke. Nah, sekarang ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan jasmani seorang. Yang pertama, faktor keturunan. Nah, faktor keturunan itu apa sih? Nah, biasanya dipengaruhi oleh keadaan jasmani orang tua. Nah, makanya kadang ketika kita melihat ada seorang yang cacat atau apa, itu biasanya juga faktor keturunan itu, tapi tidak menjamin keseluruhannya, cuman biasanya seperti itu atau genetiknya ya. Oke, yang kedua faktor pembawaan ya, artinya perkembangan seorang yang dipengaruhi oleh keadaan selama berada di dalam kandungan, misalnya perkembangan anggota badan dan kecerdasan otak. Nah, ini jadi ketika masa-masa di kandungan rahim seorang ibunya itu sangat berpengaruh. Nah, terus kedua itu faktor internal. Sekarang faktor luar atau eksternalnya ya. Faktor dari luar biasanya dipengaruhi oleh seseorang ya, seperti keadaan gizi, gangguan kesehatan, dan rangsangan. Nah, misalnya kegiatan latihan kebugaran jasmani yang dilakukan seseorang. Nah, ini. Jadi bukan tidaknya faktor kesehatan seseorang itu juga berpengaruh dengan faktor luar
seiring kalian sering melakukan olahraga itu kalau tubuh kalian akan sehat, imunitas akan terjaga. Tuh. Nah, itu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi jasmani seorang ya. Oke. Kemudian ya, ciri-ciri anak sehat dan tanda-tanda gangguan kesehatan. Nah, itu sangat mudah sekali untuk dipahami ya. Oke, yang pertama untuk ciri-ciri anak sehat ya, tumbuh secara baik. Nah, jadi tumbuh secara baik itu seperti apa? Nah, misalkan ketika umur 12 sampai 14. Nah, ini masa-masa pubertas ya. Jadi banyak sikap-sikap yang berubah dari ketika pertumbuhan dari mulai bayi, remaja, dewasa dan tua. Seperti itu, ada step by stepnya. Oke. Yang kedua, memiliki piawai yang riang dan gembira. Nah, orang yang sehat biasanya selalu gembira, ceria, ya. Selanjutnya, indera penglihatan yang jernih dan bersinar, ya, tidak memudar. Sistem pencernaan yang baik. Nah, senang melakukan aktivitas olahraga. Nah, ini biasanya, ya. Anggota tubuh yang bersih, ramah terhadap orang lain. Nah, ini untuk ciri-ciri anak yang sehat, ya. Jadi orang sehat sama orang bugar itu beda, ya. Kalau bugar sudah pasti sehat, kalau sehat belum tentu bugar. Kenapa? Karena sehat itu hanya mungkin sehat jasmaninya, belum tentu rohaninya, ya. Jadi kalau sudah orang bugar itu sudah pasti sehat kedua-duanya, jasmani dan rohaninya. Oke. Nah, sedangkan ketika kita sudah mempelajari ciri-ciri atau tanda-tanda anak sehat, sekarang tanda-tanda gangguan kesehatannya, ya. Yang pertama, kurang bersemangat atau kurang bergairah. Yang kedua, peradangan pada mata, ya, itu kurang sehat, pasti kelihatan. Sering merasakan sakit di telinga atau mengangung, ya. Sukar bernapas dari hidung, nah, atau kadang merasa sesak, ya. Gusi berdarah, sulit berbicara, pemarah dan sikap masa bodoh atau bodoh amat, ya. Nah, ini. Jadi ketika kalian sudah mengetahui tanda-tandanya, nah itu kalian sudah bisa memahami perbedaan orang sehat dan yang ada gangguan, ya. Oke. Yang selanjutnya, pemanfaatan waktu luang untuk kesehatan, ya. Jadi misalkan ini di masa pandemi, ya, kalian harus memanfaatkan, ya, waktu-waktu luang. Pasti banyak waktu luang kalian, ya, di rumah. Nah, ini manfaatkan juga untuk kesehatan. Karena apa? Untuk menjaga imunitas tubuh kalian, terutama ketika pagi hari, minimal jogging, ya, lari pagi, lari kecil depan rumah atau kemana, itu biar kalian tetap sehat. Jangan cuma tidur, ya. Sekarang pola-pola hidup sehat. Nah, ini, ya, pola-pola yang bisa kalian terapkan di rumah masing-masing, ya. Selalu memelihara kebersihan diri, ya, tetap mandi, ya. Makanan yang sehat. Nah, makanan yang sehat itu banyak sekali, kalian pasti sudah paham, ya, sudah sering memakannya. Mengatur waktu. Nah, ini yang sangat penting, ya. Jadi ketika waktu kalian luang atau padat itu bisa diatur, harus diatur, ya. Jadi jangan cuman bermain-main saja, jangan cuman tidur pol terus, jangan, ya. Jadi harus diatur. Jadi kapan harus belajar, bermain, dan juga istirahat yang cukup. Itu sangat mempengaruhi nanti di kesehatan, ya. Oke. Yang selanjutnya, meningkatkan daya tahan tubuh dan kesehatan jasmani. Nah, ini. Jadi ketika dengan kalian kemarin, ya, diterangkan tentang kebugaran jasmani, latihan-latihannya kayak push up, lari, jogging, squat jump dan sebagainya. Nah, itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kalian atau imunitas tubuh kalian, ya. Menghindari penyakit. Nah, itu juga meningkatkan taraf kecerdasan dan kerohanian. Nah, melengkapi rumah dengan fasilitas-fasilitas yang menjamin hidup sehat. Nah, itu, ya. Jadi tidak harus olahraga menggunakan alat yang mahal, ya. Jadi bisa dilakukan dengan sederhana di rumah, lari-lari kecil, ya. Mudah sekali, ya. Jadi yang penting kalian itu ada niat untuk melakukan olahraga biar tubuh kalian juga sehat, ya. Mungkin itu untuk materi pada pertemuan ke-9 ini, ya, terkait sebelum UAS atau PAS, ya. Nanti silakan kalian pelajari dari awal semuanya. Yang masih bingung silakan ditonton video-video sebelumnya, ya. Oke, nah sekarang latihan soalnya, ya. Ini ada 5 soal yang nanti harus kalian kerjakan,
ya. Yang pertama, induk organisasi senam di Indonesia adalah A. Persami, B. Persani, C. Perbasi, D. PSNI. Soal nomor 2. Berikut termasuk macam-macam senam lantai kecuali A. Roll depan, B. Loncat harimau, C. Salto, D. Back roll. Nah, sekarang soal nomor 3. Federasi renang di dunia adalah A. FIF, B. FINA, C. FIFA, D. FIG. Ya. Sekarang soal nomor 4. Berikut macam-macam gaya dalam renang kecuali A. Gaya dada, B. Gaya batu, C. Gaya bebas, D. Gaya kupu-kupu. Nah, soal terakhir nomor 5. Batas maksimal perkembangan jasmani seseorang yaitu di umur A. 20 tahun, B. 22 tahun, C. 23 tahun, D. 25 tahun. Nah, silakan 5 soal ini kalian kerjakan, yang nanti linknya ada di bawah video ini. Cukup sekian materi yang Bapak sampaikan. Semangat selalu ya. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam mengerjakan penilaian akhir semester besok ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.